Halo rekan-rekan surveyor, hari ini kita akan membahas prosedur standar pengukuran GNSS metode statik. Sebelum kita masuk ke teknis alat, mari kita pahami sebentar. Apa itu metode statik? Berbeda dengan RTK yang mengandalkan koreksi instan via radio atau internet, metode statik bekerja dengan merekam data pengamatan fase gelombang pembawa atau carrier phase secara mentah atau raw data. Data ini tidak langsung jadi di lapangan, melainkan harus diolah atau diproses menggunakan bantuan software pengolahan atau post-processing. Metode statik memberikan ketelitian hingga tingkat milimeter, cocok untuk pembuatan titik ikat atau BM, GCP, dan ICP. Kali ini, kita akan menggunakan setup yang praktis, yaitu menggunakan pole dengan dukungan bipod. Yuk, simak langkahnya. Sebelum ke lapangan, pastikan alat Anda lengkap. Isi yang ada di dalam box adalah meteran, controller, kabel USB, adapter, extension pole, antena, dan receiver GNSS. Pertama, letakkan ujung pole tepat di atas titik kontrol. Rentangkan kaki bipod dan kunci posisinya. Pastikan nifo atau gelembung udara pada pole berada tepat di tengah atau center. Ingat, dalam metode statik, stabilitas adalah kunci. Pastikan bipod tertancap kuat agar tidak goyang akibat angin. Selanjutnya, lakukan pemasangan GNSS, kemudian hidupkan alat. Berikutnya, ukur tinggi alat. Gunakan meteran untuk mengukur dari ujung bawah ke phase center antena. Catat nilai ketinggian alat di formulir lapangan. Kesalahan input tinggi dapat mengakibatkan koordinat Z atau elevasi Anda salah pada saat post-processing. Langkah pertama, kita mulai dari pengaturan di controller. Buka aplikasi TGIS Survey, lalu masuk ke menu Project. Pilih Project Manager, dan pilih New. Masukkan nama proyek sesuai lokasi atau tanggal hari ini. Jangan lupa atur sistem koordinat atau datum yang digunakan, misalnya WGS84 untuk keperluan pengolahan data statik nantinya. Pilih sistem proyeksi yang digunakan, misalnya UTM, dan sesuaikan dengan zona UTM pada daerah pengamatan. Pada controller, masuk ke menu Device, pilih Communication. Pastikan device manufacturer adalah Tecno GNSS dan model type adalah RTK TGS10, serta connection type pilih Bluetooth. Selanjutnya, cari nomor seri alat Anda di daftar Bluetooth device. Klik Connect. Jika terdengar suara Bluetooth connected dari receiver, berarti alat sudah siap. Sekarang masuk ke menu Static Survey. Di sini ada beberapa poin krusial yang harus diisi. Point name, masukkan kode titik, misal BM01. PDOP, berdasarkan SNI JKH, nilai PDOP atau Position Dilution of Precision harus kurang dari 10. Pada pengukuran kali ini, kita atur nilainya menjadi 2.0. Elevation mask atau cut-off angle, atur di angka 10 degrees atau 15 degrees untuk memfilter satelit yang terlalu rendah dan berisiko terkena gangguan multipath. Sampling interval, untuk akurasi tinggi kita gunakan 1 second atau 5 second. Antena major heat, karena kita menggunakan pole dan bipod, masukkan tinggi pole secara vertikal yang sudah dicatat saat pengukuran. Observation time, atur lama pengukuran sesuai kebutuhan. Pada kali ini digunakan 15 minutes, namun semakin lama pengukuran, semakin tinggi pula akurasi titik yang diperoleh. Selama alat merekam, pastikan tidak ada objek yang menghalangi receiver agar sinyal satelit tidak terganggu. Setelah durasi terpenuhi, jangan lupa tekan stop, amankan data, dan cek kembali kondisi fisik patok sebelum pindah ke titik berikutnya. Titik hasil pengukuran statik ini biasanya dijadikan sebagai titik referensi atau base station setelah dilakukan pengolahan.